Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori akuntansi mengenai penalaran. Penalaran di sini adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi sesuatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Nah, pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomi, politik, dan sosial. Nah, ini adalah gambar proses atau struktur penalaran. Gambar tersebut menunjukkan bahwa argumen dalam proses penalaran merupakan salah satu bentuk bukti, di mana dua jenis bukti itu bukti natural dan bukti ciptaan. Selanjutnya adalah unsur dan struktur penalaran. Itu ada 3. Asersi. Nah, asersi itu adalah pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Dan yang kedua, keyakinan. Nah, keyakinan ini tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori mengenai suatu fenomena itu adalah benar. Dan yang ketiga adalah argumen. Nah, argumen ini serangkaian asersi beserta keterkaitan dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Selanjutnya jenis asersi ada 3, yaitu asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Yang pertama itu asumsi. Nah, asumsi itu adalah asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenarannya. Sedangkan yang hipotesis itu asersi yang kebenarannya belum diketahui, tetapi diyakini bahwa dapat diuji kebenarannya. Dan yang ketiga itu adalah pernyataan fakta. Asersi yang bukti tentang kebenarannya itu diyakini sangat kuat atau tidak dapat dibantah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi asersi. Asersi berfungsi sebagai premis dan konklusi. Premis adalah asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konklusi, sedangkan konklusi adalah asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Paling tidak, suatu argumen memiliki satu premis dan satu konklusi. Kenapa asersi berfungsi sebagai premis dan konklusi? Karena keduanya merupakan asersi. Konklusi berbentuk asersi dalam suatu argumen dapat menjadi premis dalam argumen yang lain. Selanjutnya adalah keyakinan atau belief. Keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut adalah benar. Properties dari keyakinan adalah kebenaran, bukan pendapat, bertingkat, berbias, bermuatan nilai, berkekuatan, veridikal, dan yang terakhir adalah berketertempaan. Selanjutnya adalah argumen. Yang pertama ada anatomi argumen. Sebagai argumen, asersi yang satu harus mendukung asersi yang lain yang menjadi konklusi. Contoh argumen adalah kreditor adalah pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga statement keuangan harus memuat informasi tentang kemampuan membayar utang. Nah, kata-kata yang dicetak miring pada kalimat contoh argumen tersebut merupakan kata indikator argumen yang dapat digunakan untuk menunjuk mana premis, mana konklusi. Selanjutnya ada jenis-jenis argumen. Jenis yang pertama adalah argumen deduktif, di mana argumen deduktif ini adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan atau konklusi. Pada argumen deduktif ini ada evaluasi penalaran deduktif, di mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah konklusi argumen benar dan meyakinkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai argumen induktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dengan keadaan khusus tersebut. Beda dengan argumen sebelumnya yang merupakan argumen logis.
Selanjutnya yaitu penalaran induktif dalam akuntansi. Pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala akuntansi tertentu. Pernyataan umum tersebut biasanya berasal dari hipotesis yang diajukan dan diuji dalam suatu penelitian empiris. Bila bukti empiris konsisten dan mendukung, maka generalisasi tersebut menjadi teori yang valid dan mempunyai daya prediksi yang tinggi. Selanjutnya kecohan, yaitu sejenis argumen atau seruan yang cenderung membujuk tetapi seharusnya tidak membujuk. Selanjutnya yaitu stratagem, pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Biasanya digunakan dengan niat semata-mata untuk memaksakan kehendak, membujuk orang agar meyakini sesuatu dan menjadikan hal yang tidak baik menjadi baik. Selanjutnya yaitu salah nalar, kesalahan struktur atau proses formal penalaran dalam menurunkan simpulan sehingga simpulan menjadi salah atau tidak valid. Biasanya bukan kesengajaan dan tidak maksud untuk mengecoh atau mengelabuhi. Jika itu terjadi, hal tersebut semata-mata karena penalar tidak menyadari bahwa proses penalarannya keliru sehingga dia sendiri terkecoh. Jika itu terjadi karena penalar salah dalam mengaplikasi kaidah penalaran. Selanjutnya yaitu aspek manusia dalam penalaran. Berikut beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu, khususnya dalam dunia akademik atau ilmiah. Yang pertama yaitu penjelasan sederhana. Biasanya penjelasan ini ditawarkan pertama sehingga dia tidak lagi berupaya untuk mengevaluasi secara sesama kelayakan penjelasan dan membandingkan dengan penjelasan yang lebih alternatif lagi. Yang kedua yaitu kepentingan mengalahkan nalar. Biasanya kita dituntut untuk memihak suatu posisi, padahal suatu posisi itu lemah dari segi argumennya. Selanjutnya, sindroma tes klinis. Di dalam dunia akademik, sindroma ini biasanya terjadi kalau seseorang mempunyai pandangan menurut dirinya sebenarnya keliru karena adanya pandangan atau gagasan baru. Yang keempat, mentalitas Joko Tingkir. Selanjutnya yaitu merasionalkan daripada menalar. Ini dapat terjadi karena orang yang bersangkutan keterbatasan pengetahuan dalam topik yang dibahas tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Yang terakhir yaitu persistensi. Sikap yang penting agar orang tidak mudah pindah dari suatu keyakinan atau paradigma dari satu ke yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal untuk teman-teman, silahkan dijawab. Dan cukup sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.